Indonesia darurat jalan kaki. 10.000 langkah per hari cuma mitos? Halo, sahabat sehat semuanya. Saya Dr. Hendra Handoko, dokter keluarga Anda. Apa kabar hari ini? Selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan bahas topik yang jujur aja agak miris, tapi penting banget. Indonesia darurat jalan kaki. Tahu nggak? Menurut studi Universitas Stanford tahun 2017, Indonesia dinobatkan sebagai negara paling malas jalan kaki di dunia. Rata-rata orang Indonesia cuma melangkah sekitar 3.531 langkah per hari. Bandingkan dengan Malaysia, 3.787 langkah. Singapura, 5.674 langkah. Jepang bisa lebih dari 7.000 langkah. Bahkan media sosial sempat ramai banget ngebahas ini. Dan yang bikin sedih, fakta itu sampai sekarang masih relevan. Padahal, jalan kaki itu adalah solusi instan, mudah, murah, dan bisa dilakukan siapa saja. Masalahnya bukan cuma soal malas jalan, tapi efeknya bisa besar banget. Dari obesitas, diabetes, sakit jantung, sampai stroke. Nah, di video ini kita bakal kupas tuntas. Kenapa sih angka 10.000 langkah jadi patokan? Apa benar segitu idealnya? Dan gimana cara realistis buat mulai jalan kaki rutin tanpa harus maksa? Asal-usul mitos 10.000 langkah. Coba deh jawab, berapa langkah ideal biar tubuh sehat? Saya yakin sebagian besar dari kamu akan bilang, 10.000 langkah per hari. Tapi, tahukah kamu? Angka itu bukan hasil penelitian medis, melainkan strategi marketing. Yep, angka 10.000 langkah pertama kali muncul dari Jepang sekitar tahun 1960-an ketika ada perusahaan membuat alat penghitung langkah bernama Manpokei yang secara harfiah berarti pengukur 10.000 langkah. Kebetulan saat itu bertepatan dengan Olimpiade Tokyo. Jadi, alat ini jadi populer banget karena dikaitkan dengan semangat olahraga nasional. Masalahnya, belum ada riset medis yang mendukung angka itu. Artinya, 10.000 langkah awalnya hanya slogan promosi. Tapi seiring waktu, berbagai penelitian akhirnya membuktikan bahwa semakin banyak kita bergerak, semakin besar manfaatnya. Organisasi Kesehatan Dunia pun akhirnya mulai pakai angka 10.000 sebagai target harian simbolik karena memang terbukti meningkatkan kesehatan secara signifikan. Tapi yang penting bukan angkanya, melainkan konsistensi kita untuk bergerak setiap hari. Berapa langkah yang benar-benar efektif? Sekarang, pertanyaannya, berapa langkah yang sebenarnya cukup untuk menjaga kesehatan? Menurut penelitian Harvard T.H. Chan School of Public Health, rata-rata 2.500 langkah per hari saja sudah bisa menurunkan risiko kematian sekitar 1%. Tapi kalau kamu bisa konsisten 8.000 langkah per hari, risiko kematian bisa turun hingga 60%. Termasuk risiko kematian akibat jantung yang bisa berkurang lebih dari 50%. Riset lain di jurnal JAMA Internal Medicine juga menemukan bahwa wanita lansia yang rutin berjalan 4.000 langkah per hari memiliki risiko kematian 40% lebih rendah dibanding yang kurang aktif. Jadi, nggak perlu langsung 10.000 langkah kok. Yang penting, naik sedikit demi sedikit. Tambah 500 langkah, risiko jantung turun 7%. Tambah 1.000 langkah, risiko kematian turun 15%. Dan kalau mau lebih optimal, tambahkan sesi jalan cepat selama 30 menit per hari, sekitar 100 langkah per menit. Ini akan memperkuat jantung dan sistem metabolisme. Manfaat luar biasa jalan kaki.
Kita sering dengar kalau jalan kaki bagus buat kesehatan. Tapi mari kita bahas manfaatnya satu persatu secara lebih rinci. 1. Menjaga kesehatan jantung. Setiap langkah kecil membantu melatih jantung, menurunkan tekanan darah, dan memperlancar aliran darah. 2. Memperkuat otot dan tulang. Terutama untuk usia di atas 50 tahun, jalan kaki membantu mencegah pengeroposan tulang atau osteoporosis dan menjaga sendi tetap lentur. 3. Mencegah diabetes. Jalan kaki meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu menstabilkan kadar gula darah. Bahkan, studi menunjukkan 15 menit jalan kaki setelah makan bisa menurunkan lonjakan gula darah secara signifikan. 4. Memperpanjang umur. Penelitian dari National Cancer Institute menunjukkan orang yang jalan kaki 30 menit per hari, hidupnya bisa lebih panjang hingga 3 tahun dibanding yang jarang bergerak. Manfaat tambahan yang jarang diketahui. Nah, sekarang bagian yang sering luput. Ada 3 manfaat tambahan yang luar biasa dari kebiasaan jalan kaki rutin. 1. Meningkatkan mood dan mengurangi stres. Berjalan kaki melepaskan hormon endorfin dan serotonin yang membuat kamu lebih rileks dan bahagia. Studi menunjukkan penambahan 1.000 langkah per hari bisa menurunkan resiko depresi hingga 13%. 2. Meningkatkan kinerja otak. Berjalan kaki meningkatkan aliran darah ke otak, membantu fokus, dan mencegah kepikunan di usia lanjut. Bahkan, setiap tambahan 1.000 langkah setara dengan otak yang lebih muda 1 tahun. 3. Melancarkan pencernaan. Bagi penderita GERD atau lambung sensitif, jalan kaki membantu mengosongkan lambung dan menurunkan resiko asam naik ke kerongkongan. Bonusnya, kamu jadi lebih rutin ke toilet, tanda sistem cerna kamu bekerja baik. Cara mulai yang realistis. Nah, sekarang pertanyaan paling sulit. Gimana cara memulai dan konsisten? Saya tahu rasa malas itu sering datang, tapi prinsip saya sederhana. Malas boleh, tapi harus. Berikut 3 cara sederhana yang bisa kamu ikuti. 1. Mulai dari yang kecil. Nggak perlu langsung 10.000 langkah. Cukup tambah 1.000 langkah per hari dulu, lalu naikkan perlahan. Buat target kecil mingguan. 2. Ubah mindset. Anggap jalan kaki sebagai waktu me time. Sambil dengerin musik, podcast, atau sekedar menikmati udara segar. Kamu juga bisa ajak teman, pasangan, atau keluarga. 3. Gunakan alat bantu. Nggak harus smartwatch mahal kok. Banyak aplikasi gratis di HP yang bisa menghitung langkah harian. Kalau mau, pakai sepatu khusus sebagai hadiah untuk diri sendiri. Kenapa jalan kaki penting buat masyarakat di Indonesia, terutama lansia? Kalau kita lihat di kota-kota besar, budaya jalan kaki di Indonesia memang belum terbentuk. Trotoar sempit, panas, banyak polusi. Semua itu jadi alasan. Tapi, kalau kita menunggu sempurna, kita nggak akan pernah mulai. Coba mulai dari hal kecil, jalan kaki ke warung, naik tangga daripada lift, jalan-jalan sore keliling kompleks. Kalau semua warga Indonesia menambah 1.000 langkah per hari, itu setara dengan lebih dari 270 juta langkah sehat untuk negeri ini. Teman-teman, intinya sederhana. Kita nggak butuh alat mahal, suplemen ajaib, atau gym berbayar. Kita cuma butuh 2 kaki dan niat. Jalan kaki adalah investasi kesehatan paling murah dan efektif. Mulailah dari sekarang. Target 8.000 sampai 10.000 langkah per hari. Kalau belum sanggup, nggak apa-apa. Yang penting bergerak lebih banyak daripada kemarin. Mulai gerakan #malas tapi harus.
Ceritakan perjalanan jalan kakimu di kolom komentar. Dari kota mana kamu nonton video ini? Berapa langkah harian kamu sekarang? Dan apa tantangan terbesarmu buat rutin jalan kaki? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, tolong bantu share ke teman atau keluarga yang masih malas bergerak. Dan jangan lupa like video ini, serta subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Ingat, setiap langkah kecil adalah langkah menuju umur panjang. Saya Dr. Hendra Handoko. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa jalan kaki hari ini.